Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast WTF Dema FITK. Bersama saya Rosi Asri Astuti yang akan membawa kalian untuk lebih jauh dan lebih dalam untuk mengenal FITK. Lembaga Kemahasiswaan atau yang sering disebut LKM merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk mewadahi semua aspirasi, inspirasi, dan kreativitas mahasiswa. Di Fakultas Ilmu Tarbiyah sendiri, ada beberapa LKM atau lembaga kemahasiswaan. Yang pertama ada Senat Mahasiswa, kemudian yang kedua ada Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan yang ketiga ada Himpunan Mahasiswa Program Studi atau yang sering disebut dengan HMPS. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang lembaga kemahasiswaan yang nomor 3, yaitu HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Di sini saya sudah ditemani oleh dua narasumber saya yang pastinya sangat cantik, luar biasa, berwawasan luas, dan pastinya super sibuk. Dan ini dia mereka, ada Kak Jihan dan juga Kak Faiza. Halo, hai. Mungkin sebelum lanjut, supaya mahasiswa yang lain bisa lebih dekat dan bisa mengenal lebih dalam, bisa perkenalan dulu Kak, mungkin dari Kak Jihan. Oke. Ya, terima kasih Kak Rosi. Hai semuanya, jadi kenalin, nama aku Jihan Arikotur Rofia, biasanya dipanggil Jihan, dan sekarang sebagai Ketua HMPS Program Studi Pendidikan Fisika. Salam kenal ya. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Faiza. Oke, perkenalkan nama aku Faiza dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Salam kenal. Oke, gimana? Ini kan udah perkenalan. Kira gimana kabarnya Kak? Sekarang kan lagi pandemi ya, mungkin keadaannya juga lagi seperti ini. Gimana kabarnya ini mungkin dari Kak Jihan? Alhamdulillah sekarang sudah baikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik aja ya. Terkait kesehatan, kita harus tetap jaga kesehatan tentunya ya. Jaga iman dan jaga imun kayak gitu. Oke, mungkin langsung saja ya. Kan tadi sudah sempat disinggung bahwa hari ini kita akan membahas tentang LKM dan terkhusus untuk ke Himpunan Mahasiswa Program Studi atau yang lebih sering disebut dengan HMPS. Nah, mungkin kita langsung aja ya Kak, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Karena kan mungkin di sini apalagi kita kondisinya daring secara online, dan mahasiswa pun ketika awal masuk juga langsung online. Jadi kayak mereka nanti apakah mereka tahu apa lembaga kemahasiswaan itu apa aja. Dan mungkin langsung aja masuk pertanyaan pertama itu, apa sih HMPS itu supaya mahasiswa baru terutama ya yang selama ini kuliah secara online itu tahu. Mungkin bisa dijawab dari Kak Faiza. Untuk HMPS sendiri itu merupakan himpunan mahasiswa program studi yang dimana mewadahi minat bakat mahasiswa-mahasiswa di dalam program studi tersebut. Nah, kalau dalam HMPS Riau sendiri ada namanya nanti dari departemen-departemen, seperti ada departemen cyber, sosial komunikasi, SDM itu mewadahi minat bakat mahasiswa-mahasiswi PAU sendiri seperti itu. Nanti kita salurkan ke dalam BOM-BOM yang ada di himpunan mahasiswa PAU seperti itu. Dan nanti juga ada Soskom itu sosial komunikasi dan intelektualnya gitu, yang akan meningkatkan intelektual daripada mahasiswa PAU sendiri gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut ya dari Kak Jihan yang tadi berbeda dari program studinya ya. Mungkin dari Kak Faiza dari PAU, dan juga mungkin di pendidikan fisika sendiri, dari menurut Kak Jihan sendiri apa sih pekerjaan dari HMPS gitu? Oh ya, kalau HMPS sendiri kan sudah dijelaskan sama Kak Faiza nih. Jadi setiap himpunan tentunya mempunyai departemen yang berbeda, walaupun itu haknya sama persis dengan namanya. Seperti di PIAUD ada cyber media ya Kak. Kalau di saya itu ada jurnalistik, ada sosial keagamaan, yang mana sosial keagamaan ini adalah departemen baru yang rintis pada masa periode saya. Terus luar biasa ya. Departemen Intelektual dan Kependidikan, ada MIKA, ada Jarpot, dan masih banyak lain tentunya. Nah, HMPS Pendidikan Fisika ini merupakan wadah bagi kita untuk menyalurkan aspirasi ke pihak elemen-elemen di atas gitu loh Kak. Jadi ini HMPS itu sangat penting bagi kita gitu. Makanya nanti setiap mahasiswa baru ya, walaupun daring harus tahu gitu loh. Iya. Oke, mungkin ini ya HMPS itu intinya adalah kalau yang dari
Kak Jihan sama Kak Faizah sampaikan itu sebagai wadah yang digunakan untuk mahasiswa. Nah, kemudian langsung ini ya, ini akan menyangkut ke pertanyaan selanjutnya. Terus apa aja sih yang ada di HMPS gitu? Selain ya mesti kalau ketua HMPS kan ada ya. Jadi selain ketua HMPS itu apa sih gitu yang ada di HMPS gitu? Dari siapa ini Kak? Mungkin bisa dari Kak Jihan. Siap. Jadi terkait HMPS di dalamnya tuh terdapat beberapa struktur, di mana dari pengurus harian seperti ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah itu tergantung konsep bagaimana HMPS sendiri nanti membuat dari struktur kepengurusannya. Jadi nanti ada koordinator per departemen sama anggotanya. Nah adanya struktur tersebut di mana harus berkesinambungan antara komunikasi satu sama lain sehingga biar tidak terjadi miskom gitu loh Kak. Siap. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Faiza ini. Nah mungkin udah disampaikan dari kajian ya terkait struktur yang ada di HMPS. Nah itu terkait struktural tersebut itu nanti mengikuti kebutuhan dari HMPS tersebut. Nah yang mana yang pertama itu ada BPH, Badan Pengurus Harian. Terus yang kedua ada departemen-departemen yang dikepalai oleh koordinator seperti itu. Dan ya yang dibilang Mbak Jan tadi benar bahwasanya komunikasi itu penting. Komunikasi itu adalah salah satu jalan untuk menjalankan dan melancarkan suatu organisasi seperti itu. Oke, mungkin itu ya ada struktural ya yang tentunya. Dan kemudian ini, apa aja sih kegiatan yang ada di HMPS dan gimana sih ketika kegiatan itu ketika masa pandemi ini ya? Tentunya kan pasti akan mengganggu proses kegiatan dari HMPS itu sendiri. Mungkin bisa dijawab dari Kak Faiza. Nah, untuk HMPS PO sendiri terkait terkait kegiatan. Nah, kegiatan apa aja sih yang dilakukan di masa pandemi seperti ini? Nah, kita memasifkan gerakan-gerakan media yang bahwasanya kita memberikan informasi-informasi terkait seputar kegiatan yang ada di HMPS PAUD seperti adanya podcast, seperti adanya webinar, ada lomba-lomba anak seperti itu. Dan kita tidak menutupi bahwasanya pandemi ini mengganggu jalannya kegiatan-kegiatan kita ya, tapi kita tetap melakukan program kerja yang seharusnya kita lakukan seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut Kak Jihan. Ya sama sih seperti dengan Kak Faiza yang disampaikan tadi. Nah karena ini daring, jadi kita lebih memanfaatkan media sosial, kita boomingkan di media sosial seperti adanya webinar. So, itu juga banyak benefit yang kita dapatkan gitu loh selama daring. Jadi bukan berarti daring terus HMPS atau LKM itu stop begitu saja, tidak. Jadi masih ada kesinambungan terus masih jalan. Soalnya kita kan ada medianya gitu. Jadi kesempatan daring ini bagaimana kita harus berpikir sekreatif mungkin di HMPS gitu loh. Oke, berarti ini ya kita lebih memasifkan ke media ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Strategi yang dipakai HMPS sih untuk mengenalkan HMPS itu sendiri ke mahasiswa baru ya, terutama apalagi kan daring. Dan bagaimana sih metode pendekatan yang dilakukan oleh setiap masing-masing HMPS, karena per HMPS kan berbeda ya, untuk memberikan pengenalan kepada mahasiswa baru dan juga untuk menarik minat mahasiswa baru untuk ikut HMPS dan supaya mereka juga bisa mengetahui lebih lanjut. Mungkin bisa dijawab dari Kak Jihan. Oke. Jadi untuk taktik dari HMPS Pendidikan Fisika sendiri itu menggunakan taktik kontekstual. Jadi lebih pendekatan ke mahasiswanya emang dari awal gitu loh Kak. Jadi dari seorang ketua ya itu harus pintar-pintar untuk mendekatinya gitu loh. Luar biasa Terus, sekali ya. Gimana sih cara menarik minat mahasiswa baru walaupun secara daring terhadap HMPS gitu? Ya tentunya kita dengan mengumumkan, oh ini loh HMPS, oh ini loh prodi kita, di situ ada ini gini. Jadi bagaimana yang sekarang harus membuat event seluar biasa mungkin agar menarik nanti yang di bawah. Nah nanti ketika sudah mahasiswa baru masuk, kita akan mengadakan sebuah acara meet up online dan di sini kita jelaskan HMPS itu gimana gini. HMPS itu luar biasa gitu loh, sehingga itu akan menarik mahasiswa. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Kak Faiza nih. Untuk taktik apa sih yang dilakukan HMPS PAUD sendiri terkait menarik minat mahasiswa baru seperti itu? Nah di PAUD sendiri kita nanti akan mengadakan Q&A seperti itu. Nanti kita bikin podcast di Instagram seperti itu untuk memberikan informasi-informasi terkait HMPS PAUD sendiri seperti itu.
Nah, mungkin dari awal sudah adanya pendekatan seperti saya yang menjadi kontak person dari dari PL sendiri yang ada grup WhatsApp-nya seperti itu untuk nanti menjalin komunikasi antara saya dengan mahasiswa baru seperti itu. Dan untuk menumbuhkan hal tersebut kita juga harus yang dikatakan Mbak Dian tadi mengadakan agenda-agenda atau event-event yang luar biasa yang menggebrak yang memberikan efek kepada mahasiswa baru untuk menstimulus mereka agar penasaran gitu HMPS itu apa sih, HMPS itu seperti apa sih, seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya mungkin pemikirannya, tapi mungkin kita akan tetap terfokus selama masa pandemi untuk media karena sekarang juga di era digital ya. Mungkin nggak kerasa ya Kak, kita sudah di penghujung acara dan terima kasih untuk Kak Jihan dan juga Kak Faiza yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan datang di podcast WTF Dema FITK. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Roti. Oke teman-teman, mungkin podcast WTF Dema FITK kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan poin yang sangat penting dan bisa kita ambil adalah HMPS sendiri merupakan suatu wadah yang digunakan untuk mahasiswa mengembangkan kreativitas dan juga inovasi dari kita semua. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai mahasiswa harus menuangkan inovasi dan kreativitas kita ke dalam HMPS dengan cara kita bergabung di HMPS. Mungkin kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.